بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali pada kajian kita di bulan Ramadan tahun 1432 Hijriyah, di mana kita membahas risalah Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, yang menjelaskan tentang adab-adab pergaulan. Dan penjelasan tentang adab-adab pergaulan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Sebab pergaulan merupakan sesuatu yang setiap manusia hampir tidak dapat terlepas darinya. Setiap hari kita akan bertemu dengan manusia dengan berbeda karakter mereka dan berbedanya kondisi mereka, dan ini menuntut kita untuk menyikapi mereka dan mendudukkan mereka sesuai pada kedudukannya. Dan tentu ini sangat membutuhkan ilmu, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam hal pergaulan, mereka terbagi menjadi 3 bahagian. Yang 2 dari kelompok manusia, yang satunya ada yang bermudah-mudahan bergaul dengan siapa saja tanpa memperdulikan siapapun dia. Sehingga ini juga merupakan penyakit yang berbahaya ketika dia tidak memilih dan memilah dengan siapa dia berteman, maka dia akan berteman dengan orang-orang yang justru akan memudaratkan dia. Dan sebagian manusia yang lainnya, ada yang berlebihan dalam pergaulannya, sehingga menyikapi setiap kesalahan dari saudaranya
dengan sikap yang keras, yang kaku, yang kasar, yang menyebabkan dia kesulitan untuk mencari teman. Dan yang terbaik dalam hal ini adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita membutuhkan ikhwan, membutuhkan ashab. Akan tetapi juga merupakan kewajiban kita untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dia berada di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Maka ini rambu-rambu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian setiap muslim berjalan di atas tuntunan dan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada permasalahan yang dijelaskan oleh Abul Barakat rahimahullah ta'ala, bahwa termasuk di antara adab-adab pergaulan salamatul qulub lil ikhwan, melapangkan dada kita dan menjadikan hati kita salim, bersih dari berbagai penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati terhadap saudara-saudara kita. Jika terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka yang wajib adalah membangun nasihat di atasnya. Ad-dinun nasihah, agama itu dibangun di atas saling nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, adamu hinthil wa'di. Wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan, adamu hinthil wa'di, tidak menyelisihi janji, tidak membatalkan perjanjian. Alla ya'idahum wa yukhalifahum. Janganlah seseorang menetapkan janji dengan saudaranya lalu dia menyelisihinya. Fa innahu nifaqun, karena sesungguhnya itu adalah kemunafikan. Yang dimaksud oleh beliau adalah tanda-tanda kemunafikan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda alaihi salatu wassalam, alamatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda yang paling nampak, yang paling mencolok, yang terdapat pada karakter orang-orang munafikin dalam 3 perkara ini. Dalam hal amalan mereka, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seseorang yang menjadikan kebiasaannya berdusta. Sering kali dia berdusta sehingga mengalir pada lisannya kebiasaan berdusta. Dan bukan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang kadang-kadang menyampaikan berita menyelisihi hakikatnya, menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Apabila seseorang memberitakan suatu berita ternyata hakikatnya tidak demikian, jika dia tidak sengaja karena dia mungkin berdasarkan penukilan atau yang semisalnya, maka dia memberitakan apa yang dia ketahui yang ternyata hakikatnya tidak demikian. Maka ini merupakan kekeliruan
Dan kadang-kadang yang demikian pun dialami oleh orang-orang yang dikenal kejujurannya. Kadang-kadang keliru dalam memberitakan satu pemberitaan. Ini terjadi pada seorang yang kadang-kadang dikenal sebagai orang yang jujur. Seperti yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam ada yang memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Dan itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Karena Aisyah mengabarkan apa yang beliau ketahui, bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, namun ini bukan suatu hal yang disengaja. Karena dia mengabarkan apa yang dia ketahui. Dan para sahabat yang lain mengabarkan apa yang mereka ketahui dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini para sahabat yang memiliki tambahan ilmu, apa yang mereka saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu merupakan hujjah terhadap yang tidak mengetahui. Atau pemberitaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah bintul Harith dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ihram. Sementara Maimunah sendiri yang mengalami peristiwa pernikahannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Terjadi kekeliruan, bukan satu hal yang disengaja. Dan yang demikian ini kadang-kadang dialami oleh orang-orang yang saleh, ahlul fadl was salah. Namun yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seseorang yang terbiasa berdusta dalam ucapannya. Syiarnya adalah kadzib, dusta. Sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. فما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hendaknya kalian menjauhi kebiasaan berdusta, sebab berdusta itu akan mengantarkan pada perbuatan yang fajir, dan perbuatan fujur mengantarkan pada neraka. Apabila seseorang berdusta dan terbiasa berdusta, maka dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta besar, sebagai kadzdzab. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, maka dia mengingkari. Dan itu menjadi kebiasaannya. Dan bukan yang dimaksud di sini adalah seorang yang kadang-kadang dia menetapkan perjanjian dengan saudaranya. Ya, kita bertemu hari Rabu di tempat fulan pada jam fulan. Ternyata sebelum itu subhanallah, dia punya keinginan yang kuat untuk menepati janji tersebut. Tapi qaddarullah ada yang menghalanginya. Akhirnya apa yang dia janjikan batal. Ya, disebabkan karena ada penghalang. Dalam keadaan dia punya niat yang sungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut. Bukan ini yang dimaksud
di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang seperti ini dialami oleh orang-orang yang dikenal kebaikannya pula. Kadang-kadang seorang tidak bisa menepati janji disebabkan karena ada satu hal yang menjadi penghalang. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda sifatnya orang-orang munafik adalah seseorang yang menetapkan janji dan pada saat itu juga dia sudah meniatkan pada dirinya untuk tidak menepati janji itu. Memang tidak ada keinginan bagi dia untuk menepatinya. Sudah, yang penting tetapkan janji dulu. Ya, nanti tinggal cari alasan. Padahal memang pada awalnya dia sudah tidak punya keinginan untuk menepati janji itu. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Jadi dia sudah menetapkan dalam hatinya untuk tidak menepati janji tersebut. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Dia diberi amanah maka dia mengkhianati amanat tersebut. Dan itu menjadi kebiasaannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dari hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan penyebutan 3 tanda ini tidak menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu disebutkan tanda-tanda munafik yang lainnya di dalam hadis-hadis yang lain. Wa qala Ats-Tsauri rahimahullah, dan berkata Ats-Tsauri rahimahullah, la ta'id akhaka wa tukhlifahu fata'ud al-mahabbatu bughdatan. Jangan kamu menetapkan janji terhadap saudaramu dalam keadaan kamu sudah menetapkan untuk menyelisihinya, sehingga rasa cinta itu berubah menjadi kebencian. Dan memang demikian, seorang yang memiliki sifat ini tidak akan bertahan lama dalam persahabatan. Kalau bicara dia berdusta, ya, orang yang seperti ini tidak akan bisa bergaul dengan orang dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak akan bertemu. Atau kebiasaannya membatalkan perjanjian, tidak menepati janjinya. Dan orang yang seperti ini tidak akan disenangi. Dia berjanji kepada seorang, kita akan menetapkan ini dan itu dan seterusnya, lalu kemudian diingkari atau tidak ditepati, dan itu menjadi satu hal yang terbiasa baginya. Terlalu mudah menetapkan janji dan dia pun sudah menetapkan untuk tidak menepatinya. Maka ini, kata beliau, rasa cinta itu akan berubah menjadi kebencian. Wa ansyadu, dan mereka menyebutkan syair tentang permasalahan ini. Ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi, mal khulfu min sirati ahli al-wafa, ma kana ma adharta min wuddina illa sirajan laha thumma intafa. Ya wa'idan, wahai orang yang menetapkan janji, akhlafa fi wa'dihi, dan dia tidak menepati janjinya. Mal khulfu min sirati ahli al-wafa, bukanlah sifat tidak menepati janji merupakan sifatnya ahlul wafa. Ahlul wafa yakni ahlus sidq, orang-orang jujur, orang-orang yang senantiasa menepati janjinya. Ma kana ma adharta min wuddina, apa yang engkau tampakkan dari kecintaan kamu kepada kami dalam persahabatan, namun disebabkan karena kamu ketika berjanji tidak menepati janji, illa sirajan, melainkan ibaratnya seperti lentera, laha thumma intafa, seperti lentera api yang menyala kemudian setelah itu mati, padam. yakni kecintaan itu tidak bertahan lama, tidak akan bertahan lama. Ini sifat yang buruk, merusak pergaulan, merusak persahabatan, merusak persaudaraan.
Maka biasakan diri ma'asyarul ikhwah rahimakumullah untuk menepati perjanjian yang ditetapkan. Dan biasakan pula dalam hal menepati tersebut tepat waktunya. Selama tidak ada halangan. Kalau dikatakan jam 9, jam 9. Jam 10, ketetapannya jam 10. Biasakan itu. Ya. Nah, karena ada kebiasaan dan subhanallah kebiasaan itu menimpa ikhwan-ikhwan kita juga. Nah, yang biasa disebut dengan jam karet. Kalau ditetapkan ta'lim jam 9. Biasanya mulainya jam 10. Itu pun kalau sudah berkumpul. Kadang-kadang juga tidak demikian, dimulai dari jam 10:30 misalnya. Nah, kadang-kadang kita ingin memulai, belum ada orang datang. Ya, jam 9 itu belum ada yang datang. Gimana akan memulai? Nah, terpaksa pula dari pihak panitia untuk ya ada kilahnya sedikit. Ya, sudah disebut aja jam 8. Nanti kan ngumpulnya jam 9. Nah, sebut taklim mulai jam 8. Nanti datang jam 9. Mulainya jam 9. Akhirnya seperti itu. Menjadi suatu kebiasaan. Ini sebenarnya kurang baik. Ya. Biasakan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah dalam hal menepati janji betul-betul pada waktunya. Kalau dikatakan jam 9, jam 9, jam 10, jam 10. Nah, jangan jam 9 kita berada di waktu Indonesia Tengah. Seakan-akan kita berada di daerah Barat. Nah, di sana masih jam 8. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, mungkin hal-hal yang seperti ini dianggap sepele, tapi subhanallah, ini merupakan kebiasaan yang kurang baik pada hakikatnya. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita berusaha untuk tepat dalam ya, waktu, dalam janji. Nah, selama tidak ada halangan. Kalau seorang ada halangan misalnya, ya tentu ini berbeda. Sebagaimana kita sebutkan, kadang-kadang seorang ada yang menghalangi untuk menepati janji. Namun hendaknya seorang berusaha. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa minha, dan diantara adab-adab pergaulan, suhbatu man yustahya minhu liyazjurahu dhalika 'anil mukhalafat. Di antara adab pergaulan adalah bergaul, bersahabat dengan orang yang kita malu kepadanya. Ya, kita malu kepadanya, segan kepadanya. Kenapa demikian? Liyazjurahu dzalika 'anil mukhalafat. Sebab yang demikian agar kemudian saudara kita tersebut menegurnya. Menegur saudara itu ketika saudara tersebut terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Ini juga termasuk di antara adab yang baik. Memilih-milih dalam pergaulan. Dia tidak bergaul kecuali dengan orang yang dia ada rasa segan dengan orang tersebut. Ada rasa malu kepada orang tersebut. Malu dalam artian apa? Kalau dia melakukan perbuatan tidak sepantasnya, dia tidak berani melakukan di hadapan orang. Sebagai contoh misal, ya, misalnya ada seseorang, orang ini punya kebiasaan merokok. Dan subhanallah, ini kebiasaan yang buruk. Kebiasaan merokok. Tapi subhanallah, ya, karena dia memahami kondisinya bahwa ini termasuk perbuatan tidak sepantasnya dilakukan, sehingga terkadang di hadapan beberapa orang dia tidak berani menampakkan itu. Kalau dia merokok,
Yang kalau dia di hadapan yang lainnya, dia berani menampakkan. Di hadapan orang-orang yang dia tidak malu kepadanya, tidak ada rasa segan kepadanya. Sudah asik aja dia ngerokok. Kepada fulan, ketemu dengan fulan, biasa dia merokok. Tapi bertemu dengan seorang yang misalnya, bagi dia orang ini punya wibawa, dia segan kepada orang tersebut, maka dia tidak berani. Kenapa? Dia menghormati orang itu. Dia malu kepada orang tersebut jika diketahui kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, ini yang beliau maksud. Bergaul dengan orang yang seperti ini, yang kita malu kepadanya, itu akan menyebabkan kita mikir-mikir untuk melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Kenapa? Khawatir. Ya. Dia akan berbicara yang kurang enak kepada kita. Atau khawatir dia akan menjauhkan diri dari kita. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, ini juga termasuk di antara kiat-kiat bagaimana kemudian seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini menunjukkan lingkungan itu benar-benar sangat memberikan pengaruh. Ya. Kalau seorang berada di lingkungan yang mereka tidak mengerti tentang din, masa bodoh dengan kehidupan, maka dia pun merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menasihati, maka dia berbuat seenaknya. Yang ini berbeda kondisinya ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang saleh. Ya. Seorang yang tinggal di tengah masyarakat umum. Ya. Yang tidak ada orang yang melihatnya dari kalangan orang-orang yang dikenal penuntut ilmu misalnya, atau ngaji, sering hadir di tempat ta'lim, biasanya dia lebih bebas. Berbeda keadaannya kalau dia tinggal di lingkungan ma'had, di lingkungan yang di situ banyak ikhwan. Ya, tentu dia akan mikir-mikir untuk melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya, khawatir jangan sampai jadi pembicaraan. Faqad qala Aliun karramallahu wajhah, dan telah berkata Ali karramallahu wajhah, ahyul haya'a bimujalasati man yustahya minhu. Ahyul haya'a, hidupkanlah rasa malu dengan bermajelis, dengan duduk bersama dengan orang yang kita malu kepadanya. Hidupkanlah rasa malu pada diri kita dengan bermajelis atau dengan duduk bersama dengan orang yang kita malu kepadanya. Ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan dengan lafaz ini, ahyul haya'a bimujalasit man yustahya minhu. Ini bukan dari ucapan Ali radhiyallahu anhu, namun dinukilkan dari Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi mengatakan, kana yuqalu, adalah dikatakan, yakni para ulama atau para hukama, orang-orang bijak mengatakan, ahyul haya bimujalasati man yustahya minhu. Hidupkan rasa malu dengan duduk bermajelis dengan orang-orang yang kita malu kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Syu'abul Iman, yang disebutkan dari riwayat Ali radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Adabus Suhbah dengan lafaz ahyut ta'at. Jadi bukan ahyul haya'a, ahyut ta'at bimujalasati man yustahya minhu. Hidupkanlah ketaatan-ketaatan dengan bermajelis atau dengan duduk bersama dengan orang yang kita malu kepadanya. Dan maknanya berdekatan, maknanya yakni sejalan.
Dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini riwayatnya lemah. Namun ungkapan ini ungkapan yang bagus sekali. Ya, dan maknanya benar. Bahwa seseorang ingin membiasakan rasa malu, ingin menghidupkan ketaatan, maka bermajelislah dan duduklah dia bersama dengan orang-orang yang dia segan kepadanya, dia malu kepadanya. Maka dia akan terhindar dari perbuatan yang dilarang. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma awqa'ani fi baliyatin illa suhbatu man la ahtashimuhu. Ma awqa'ani fi baliyatin, tidak ada yang menjerumuskan aku ke dalam musibah, dalam bala, kecuali berkumpul atau bersahabat atau bergaul dengan orang yang saya tidak punya rasa malu kepadanya, ya, saya tidak segan kepadanya. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ini musibah. Ini musibah. Tidak ada yang menjerumuskan aku ke dalam musibah kecuali bergaul dengan orang yang seperti ini. Yang kalau saya bertemu dengannya, saya merasa tidak punya rasa malu, tidak punya rasa segan, sehingga biasanya seperti ini apa saja keluar, ya, berkelakar, bersendagurau dan seterusnya. Kenapa? Dia tidak punya ihtisyam, ya, dia tidak segan, dia tidak malu kepada orang tersebut. Demikian pula diriwayatkan dari Ismail bin Nujaid, beliau mengatakan, ashir man tahtashimuhu wala tu'ashir man la tahtashimuh. Bergaullah kamu dengan orang yang kamu punya perasaan malu kepadanya, dan jangan kamu bergaul dengan orang yang kamu tidak punya perasaan malu kepadanya. Kalau seorang tidak punya perasaan malu kepada orang tersebut, maka dia akan terbuka sebebas-bebasnya sampai dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun mungkin dia akan lakukan. Nah, ini adab yang baik. Wa minha, dan di antara adab pada pergaulan, ayyura'iya fi suhbati ikhwanihi salahahum la muradahum wa dalalatahu ala rushdihim la ala ma yuhibbunah. Di antara adab-adab pergaulan, hendaknya seseorang menjaga, memelihara dalam bergaul dengan saudara-saudaranya, yang diperhatikan adalah mendatangkan kesolehan mereka, kemaslahatan untuk mereka, bukan memperhatikan keinginan dan kehendak mereka. Dan yang mereka perhatikan adalah dalalatahu ala rushdihim, bagaimana cara untuk membimbing mereka kepada kebaikan, la ala ma yuhibbunahu, bukannya bergaul untuk mencari apa yang mereka senangi. Jadi yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala, bahwa dalam pergaulan hendaknya inti dari pergaulan itu adalah mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, ya, dibangun di atas saling nasihat menasihati. Sehingga apabila persahabatan itu dibangun di atas hal-hal yang mendatangkan maslahat dan manfaat, akan terjaga persahabatan itu tidak di atas kemaksiatan. Sehingga yang menjadi tujuannya dan yang selalu menjadi perhatiannya adalah bagaimana caranya membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, bukan menuruti dan mengikuti setiap apa yang diinginkan oleh saudaranya. Mau ke sini ikut, mau ke sana ikut, terus diikuti tanpa memperhatikan pertimbangan dari sisi syariat. Apakah ini sejalan dengan syariat? Apakah ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang namanya manusia kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa.
apabila seseorang mengikuti apa saja yang dia inginkan, jangan sampai dibawa kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita terus terbawa, terikut arus. Ini yang kadang-kadang ma'asyiral rahimakumullah kita lalai. Kita ghaflah. Nah, dalam pergaulan. Karena saking inginnya kita terus akrab dengan orang tersebut, akhirnya semua apa yang dia inginkan, apa yang menjadi permintaannya diikuti semua. Sudah tidak lagi memperhatikan unsur halal dan haram. Oleh karena itu butuh pertimbangan. Kalau kita mengetahui ternyata ini sudah sejalan dengan syariat, maka tidak mengapa. Ya, dan tidak ada unsur-unsur yang dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka tidak mengapa. Namun kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, jangan sampai kalau ini diikuti maka akan terjadi yang demikian dan demikian dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita berusaha untuk membimbing. Misalnya kita mengatakan, ya akhi, ini kurang baik. Ya, sebaiknya kita mencari hal yang lebih bermanfaat, yang lebih mendatangkan maslahat. Qala Abu Saleh Al-Murri rahimahullahu taala, berkata Abu Saleh Al-Murri rahimahullah, al-mu'minu man yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak. Seorang mukmin itu adalah orang yang bergaul denganmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan yang membimbing kamu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi agama dan duniamu. Wal munafiqu, adapun seorang yang munafik, man yu'ashiruka bil mumadza'ah, adalah orang yang bergaul denganmu dengan al-mumadza'ah, ya, semacam basa-basi, permainan belaka, ya, tidak mengantarkan pada kebaikan, yang mengajak kamu untuk mumadza'ah. Dalam riwayat yang lain, mumadajah, mudamajah, al-mudamajah, yaitu al-mula'abah, yang mengajak kamu terhadap hal-hal yang membuat kamu lalai. Wa yadulluka ala ma tashtahi, dan dia akan membimbing kamu untuk memenuhi apa saja yang kamu inginkan. Apa saja yang kamu inginkan. Sehingga tidak lagi memperhatikan unsur halal haram, apakah disyariatkan atau tidak. Wal ma'sumu man farraqa bainal halain, dan orang yang terpelihara adalah yang mampu membedakan antara dua keadaan ini, yang mampu membedakan antara dua keadaan ini. Jadi seorang harus pandai-pandai untuk memilah. Tidak semua apa yang diinginkan oleh teman kita, oleh sahabat kita, oleh saudara kita, kita ikuti. Tapi lihat, apakah ini ada unsur maslahatnya untuk kehidupan akhirat atau kehidupan dunia, dan tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Namun kalau dikhawatirkan akan menjatuhkan ke dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah butuh bimbingan, nasihat, ya, untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Wa minha, dan di antara ada pada pergaulan, alla tu'dhiya mu'mina, jangan kamu menyakiti atau mengganggu seorang mukmin. Menyakiti seorang mukmin dan mukminah termasuk di antara dosa yang besar. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa
ada sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka tidak menyakiti. Namun kalian menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa sesuatu yang mereka lakukan. Maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang besar. Dosa yang besar. Tidak diperbolehkan menyakiti seorang mukmin. Nah, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya ma'syarah man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. La tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratihim. Fa innahu man yatatabba' awrata akhil muslim yatatabba'i lahu awratah. Wa man yatatabba'i lahu awratah yafdhahu walau fi jawfi rahlih." Wahai sekalian orang-orang yang lisannya beriman tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian mencerca mereka. Jangan kalian mencari-cari aib mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan membalas dengan mengungkap aibnya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengungkap aibnya, maka Allah permalukan dia meskipun dia tinggal di tengah-tengah rumahnya. Meskipun dia tidak keluar dari rumahnya. Tapi karena perbuatan dia yang menyakiti kaum mukminin, yang memfitnah kaum mukminin, mencari-cari aurat, aib-aib kaum mukminin, berusaha dicari kesalahan-kesalahan mereka. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, akibat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa menyakiti seorang mukmin termasuk di antara dosa yang besar. Wala tujahil jahilan, dan jangan kamu membalas perbuatan orang yang jahil dengan kejahilan pula. Jangan kamu membalas perbuatan orang jahil, kamu balas dengan kejahilan pula. Alhamdulillah, antum adalah seorang yang punya adab, Masya Allah. Apalagi kalau kamu termasuk di antara seorang penuntut ilmu. Jangan mau disamakan dengan orang yang jahil. Yang namanya orang jahil, kalau dia berbuat, ya jahil. Seperti namanya, jahil, bodoh. Karena dia jahil, tidak dibimbing dengan bimbingan ilmu, dia akan melakukan apa saja. Ucapannya tidak terkontrol, mungkin dia akan mengumpat, mungkin dia akan mencela. Perbuatannya tidak terkontrol, mungkin dia akan berbuat zalim atau yang semisalnya. Nah, kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang seperti ini, jahil. Dan dia berbuat jahil terhadap kita. Apa yang kita lakukan? Membalas kejahilannya dengan kejahilan pula? Ya. Kebiasaan orang jahil mengumpat, mencela. Kita balas pula dengan celaan. Ya. Akhirnya terus terbawa dengan kebiasaan orang jahil. Akhirnya kamu sama seperti orang jahil juga. Nah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang menghina, merendahkan, mencela, salama. Ya, enggak usah diladeni. Benar apa yang disebutkan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairu min ijabatihi sukutu." Apabila ada orang bodoh ngomong, apakah dia mencela kamu atau dia membantah kamu atau yang semisalnya, enggak usah kamu jawab. Sebaik-baik jawaban untuk dia adalah diam. Tidak semua komentar itu harus dijawab. Tidak semua komentar harus dijawab. Seorang penyair lagi ada yang mengatakan, dan ini sering kali disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ya, untuk menghibur beliau ketika ada orang yang mencela beliau, ada yang mengumpat beliau.
bahwa beliau mutasyaddid, beliau demikian dan demikian dan seterusnya dari berbagai macam celaan dari kaum hizbiyun. Kata beliau, yashtumuni abdu bani misma'in fasuntu anhu al-ardha wan nis fasuntu anhu an-nafsa wal 'irda wa lam ujibhu lihtiqari lahu man dha ya'udhu al-kalba in 'adha. Yashtumuni abdu bani misma'in. Ada budaknya Banu Misma', dia mencelaku. Ya, budak menunjukkan dia tidak terpelajar. Dia mencelaku, budaknya Banu Misma'in. Fasuntu anhu nafsa wal irda. Maka aku berusaha untuk menjaga harga diriku, menjaga kehormatanku. Walam ujibhu lihtiqari lahu. Dan saya tidak menjawab celaannya karena saya menganggap dia orang rendah. Untuk apa dijawab? Man dha ya'uddul kalba in 'adha. Kalau ada anjing menggigit kita, apa kita balas menggigit? Ada anjing datang menggigit kita, balas juga menggigit. Ya jangan, lari aja mending. Nah ini ma'asyiral rahimakumullah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa penting bagi kita untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang jahil, ya, orang yang suka menyakiti kaum mukminin, selamatkan diri, ya, mencari jalan selamat dengan tidak menghiraukannya itu jauh lebih baik. Liqalihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakrahu adzal mu'min, sesungguhnya Allah membenci kaum mukminin itu disakiti. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif dan tidak sahih. Wa qala Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, dan berkata Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, an-nasu rajulan, manusia itu ada dua macam. Mukmin fala tu'dhihi. Yang pertama, manusia yang mukmin, kalau dia seorang mukmin, jangan kamu menyakitinya. Wa jahilun fala tujahilhu. Manusia jenis yang kedua adalah orang yang jahil. Maka orang yang seperti ini jangan kamu membalasnya dengan kejahilan pula. Jangan kamu membalasnya dengan kejahilan. Kita bertemu dengan seorang mukmin, Masya Allah orangnya baik, saleh, jangan kamu sakiti dia. Dia seorang mukmin, jangan kamu menyakitinya. Berbuat baik kepadanya adalah perkara yang dituntut dalam syariat. Kita bertemu dengan seorang yang jahil, ya, juga enggak usah diladeni. Sehingga dalam setiap kondisi kita selamat. Ya, ada yang mengumpat, sudah enggak perlu kita balas. Karena kalau kita membalasnya, berarti kita kok sepertinya sama dengannya. Nah, kalau orang itu jahil dan kita membalasnya, melakukan perbuatan sama dengan perbuatannya, berarti kita pun tergolong dalam orang jahil. Sudah biarkan, ya, mencari jalan keselamatan dengan menjauhkan diri dari orang-orang yang seperti ini. Wa minha mutalabatul ikhwan bi husnil isyrah hasba ma yu'ashiruhum bihi. Dan di antara ada pergaulan adalah meminta kepada ikhwan, kepada saudara-saudaranya untuk baik dalam pergaulan. Ya. Sesuai dengan apa yang dia bergaul dengan mereka dengan cara yang demikian pula. Sebagaimana kamu ingin bergaul dengan cara yang baik kepada saudaramu, maka engkau juga meminta saudaramu itu bergaul dengan cara yang baik pula kepadamu. Meskipun kita tentu tidak meminta, ya. Kadang-kadang ada seorang tidak mau berbuat baik kepada orang lain kecuali kalau orang itu sudah berbuat baik kepadanya. Kalau orang itu tidak berbuat kepadanya, enggak mau dia. Memulai untuk berbuat kebaikan, tidak mau. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Selama itu berjalan di atas koridor syariat. Meskipun dia tidak membalas kebaikan tersebut kepada kita. Meskipun dia tidak membalasnya. Nah,
Namun untuk menjaga pergaulan, agar kemudian pergaulan tersebut berjalan terus di atas kebaikan, kita juga mengharapkan dan meminta kepada saudara kita, hendaknya dia menyikapi kita sebagaimana kita menyikapi dia. Ya, sebagaimana kita ingin berbuat baik kepadanya, kita juga berharap agar dia berbuat baik kepada kita. Sehingga perbuatan kebaikan itu tidak dari satu arah saja, namun dari kedua arah. Maka yang seperti ini akan berjalan persahabatan itu. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai atau seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan yang dimaksud di sini adalah mencintai saudara di atas kebaikan. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Sebagaimana kita senang apabila kita mendapatkan kebaikan untuk diri kita, kita juga ingin agar saudara kita itu mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan. Nah, maka penting adanya mahabbah fillah walillah wabillah, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini termasuk di antara penyempurna keimanan seseorang. Dengan itulah dia akan merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa ketiga perkara ini ada pada diri seorang mukmin, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai saudara karena Allah tabaraka taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Qala al-Hakim, berkata Al-Hakim At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, Muhammad bin Ali. Dan bukan dimaksud Al-Hakim di sini adalah Al-Hakim, ya, berbeda. Ini Al-Hakim, ya. Bukan pengarang kitab Sunan. Beliau mengatakan saffatul isyrati lil khalqi ridaka anhum bimithli ma tu'ashiruhum bihi. Saffatul isyrah, kemurnian dalam pergaulan di antara sesama makhluk ketika engkau senang kepada mereka seperti halnya engkau bergaul dengan mereka. Jadi pergaulan yang murni, pergaulan yang sebenarnya di antara sama makhluk, ridhaka anhum, ketika engkau sudah senang kepada mereka karena mereka memperlakukan kamu dengan kebaikan sebagaimana engkau juga berbuat baik kepada mereka. Itu yang dimaksud oleh Al-Hakim. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, dan berkata pula Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah taala, utlubil fadla bil ifdali minka. Carilah keutamaan dengan al-ifdal minka. Yang dimaksud al-ifdal minka dengan engkau berbuat baik kepadanya, memberikan keutamaan kepadanya. Ya. Maksudnya apa? Kalau engkau ingin agar orang menghormati kamu, hormati dia. Kalau engkau ingin ada orang berbuat baik kepadamu, berbuat baik pula kamu kepadanya. Apabila engkau ingin ada orang memberikan keutamaan kepadamu, berikan keutamaan kepadanya.
Jangan engkau mengharapkan ada orang memberikan keutamaan kepadamu, kamu tidak memberikan keutamaan kepadanya. Meskipun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa seseorang ketika berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menuntut balas. Jangan. Ya. Yang penting dia berbuat kebaikan. Tentu ini yang terbaik. Ya. Namun kita juga menginginkan agar kemudian persahabatan itu langgeng, maka yang diharapkan bahwa saling memberikan kebaikan ini adalah perkara yang dianjurkan. Fa inna shani'ata ilaika kas-shani'ati minka. Karena sesungguhnya orang akan berbuat sesuatu kepadamu sebagaimana halnya kamu berbuat sesuatu kepadanya. Kalau kebaikan yang kamu berikan, dia akan berikan, membalas kebaikan kepadamu. Namun jika keburukan kamu berikan, jangan kamu mengharapkan orang berbuat baik kepadamu sementara kamu tidak memberikan kebaikan itu kepada mereka. Yang berikutnya, wa minha, dan diantaranya qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Thalathun yusaffina laka wudda akhi." Ada 3 hal yang akan memurnikan kecintaan saudaramu kepadamu. Ada 3 hal. Apabila engkau ingin saudaramu sayang kepadamu, cinta kepadamu, maka 3 hal ini yang akan menumbuhkan persahabatan dan perasaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqitahu. Engkau mengucapkan salam kepadanya apabila engkau bertemu dengannya. Wa tuwassi' lahu fil majlis. Yang kedua, engkau memberikan kelapangan untuknya di majlis. Dia ingin duduk di majlis, maka berikan kelapangan kepadanya agar kemudian dia bisa duduk di majelis tersebut. Ketika kita memberikan kelapangan, dia akan merasa senang. Dia akan merasa senang. Berbeda halnya ketika seorang kaku. Ya. Majelisnya sudah padat, ketika ada saudaranya yang datang, tidak diberikan kesempatan untuk duduk bareng. Duduknya itu juga. Nah, padahal memungkinkan baginya untuk berikan tempat. Fadhal ya akhi, fadhal. Ini masih memungkinkan duduk di sini. Nah, tapi ini enggak. Tidak diberikan kelapangan. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan pada kalian, berlapang-lapanglah kalian dalam bermajlis. Berlapang-lapanglah kalian. Berikan kelapangan pada saudara kita. Mungkin dia ingin mendapatkan faedah ilmu pun sebagaimana kita ingin mendapatkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk tawadhu seseorang. Ya, ketika dia memberikan kelapangan pada saudaranya untuk mengambil bahagian tempat, ya, apalagi dalam kondisi jika majelis itu padat. Kadang-kadang kan hal yang seperti ini kita alami, khususnya pada saat daurah misalnya, atau majelis-majelis biasa. Nah, terlebih ketika padat, ya, kita mengetahui ada seorang di antara ikhwan kita, beri kesempatan, fadhal, duduk di sini. Senang dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika beliau bersama dengan para sahabat itu makan di sebuah piring yang besar. Piring milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piringnya Nabi itu besar. Nah, piringnya disebut al-gharra. Itu bisa memuat sekian banyak orang. Nah, itu pada waktu duha, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selesai mengerjakan salat duha, maka dibawalah piring ini. Nampan lah, kalau kita sebut nampan, kalau piringan kecil, ini nampan. Nah, yang di atasnya sudah ada tersedia makanan tharid, termasuk makanan favorit bangsa Arab. Tharid. Ya, roti campur kuah daging dan diramu sedemikian rupa jadi enak gitu. Ya, termasuk makanan paling istimewa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan wanita yang lain seperti ibaratnya tharid dibandingkan seluruh jenis makanan.
Inna fadla Aisyah 'ala sa'irin nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Ya, keutamaannya Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti keistimewaan makanan tsarid ini dibandingkan jenis makanan yang lain. Ini dihidangkan di hadapan Nabi dan para sahabat. Rupanya jumlah para sahabat ini banyak yang hadir. Ya. Nah, ketika mereka mendekati piring tersebut, mendekati nampan ini, ternyata karena saking banyaknya padat majelisnya. Ya, yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk yang mungkin duduk tersebut lebih memungkinkan bagi dia untuk lebih lapang, beliau merubah duduknya. Kenapa? Agar memungkinkan bagi sahabat yang lain untuk duduk di tempat tersebut. Fajatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk jatha. Ya, yang dimaksud duduk jutha yakni seperti duduk iftirash dalam keadaan kedua punggung telapak kaki itu kita duduki. Nah, kenapa? Untuk beri kesempatan supaya memungkinkan bagi sahabat yang belum masuk di majelis tersebut agar mereka masuk dan ikut menikmati hidangan yang disediakan. Itu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya beliau alaihi assalatu wassalam. Wa tad'uhu bi ahabbi asma'i ilaih, dan kamu memanggilnya dengan nama yang paling dia senangi. Yang paling dia senangi. Ini penting. Masyaallah rahimakumullah. 3 hal ini benar-benar akan menjaga persahabatan. Dan lafaz ini sebenarnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak sahih. Diriwayatkan secara marfu' tidak sahih. Bahkan Abu Hatim mengatakan ini riwayat yang mungkar. Ya. Dan disebutkan di sini dari ucapan Umar bin Al-Khattab. Namun riwayat yang datang dari Umar pun lemah. Riwayat yang datang dari Umar pun terdapat kelemahan padanya. Nah, ada seorang perawi bernama Sa'id bin Hubairah dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Namun makna dari ucapan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan maknanya. Bertemu, mengucapkan salam. Ya, memberikan kelapangan dalam majelis. Dan memanggilnya dengan nama yang paling dia senangi. Ini penting. Dalam urusan nama ma'asyiral rahimakumullah penting sekali. Jangan memanggil saudara kita dengan nama yang mungkin dia tidak senangi. Nah, ya. Bahkan kadang-kadang sebagian mereka subhanallah, meskipun dia adalah teman sebaya kita, meskipun dia adalah teman kecil kita misalnya, ya, jangan dipanggil dengan panggilan yang mungkin dia enggak merasa enak dengan panggilan itu. Tuyul. Ya, karena dia tahu bahwa dia ketika kecil dipanggil tuyul misalnya. Nah, waduh, gimana panggil tuyul ini sudah besar orangnya. Nah, masih dipanggil dengan panggilan masa kecilnya misalnya. Enggak sepantasnya, panggil dia dengan panggilan kehormatan. Ya. Nah, oleh karena itu bahkan kalau kita mengetahui kunyahnya, panggil dengan kunyah. Biasanya itu lebih disenangi, ya. Ya Aba Fulan. Nah. Ya Aba Hatim, ya Aba Abdullah, Abu Fulan, kalau dia senang dengan itu. Atau dengan namanya yang dia senang dengan nama tersebut. Nah, ya. Adapun kalau kemudian seorang sudah mengetahui orang ini tidak senang dengan panggilan itu, lalu dia terus memanggil, akhirnya muncul perasaan sedih pada dirinya. Aduh, ini orang nggak ngerti-ngerti. Ya, saya kan juga punya perasaan, kan gitu. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Beda kalau misalnya dia senang aja dipanggil dengan panggilan tersebut, ya, nah, tidak mengapa.
Namun ma'asyiral rahimakumullah, kalau misalnya seseorang juga ketika dia dipanggil, ternyata panggilan itu dia tidak senangi, sampaikan. Sebab kadang-kadang ketika kita memanggil seorang atau menyebut seseorang dengan sebutan itu, mungkin dia tidak senang, tapi kita nggak tahu. Mungkin dia merasa sedih, tapi kita nggak tahu. Maka sampaikan, afwan ya, ana sebenarnya nggak suka dengan panggilan itu. Ana tidak senang dengan ucapan itu. Ahsan yang lain aja. Ah, kan baru kita tahu. Nabi SAW pernah manggil salah seorang sahabat dengan panggilan yang rupanya dia tidak senang. Sahabat itu kurang menyukai panggilan itu. Karena Nabi nggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau memang seorang tidak senang, sampaikan. Afwan, antum jangan panggil ana dengan panggilan yang seperti itu. Ana nggak suka. Oh ya, afwan. Ini penting, ma'asyiral rahimakumullah, untuk menjaga ya pergaulan di antara sama ikhwan. Wa minha hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh ma wajadta dzalik. Dan di antara ada pergaulan membawa makna dari ucapan saudara-saudara mereka kepada makna yang paling baik selama engkau menemukan itu. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ketika kita membahas tentang husnudzan. Qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, kataba ilayya ba'du ikhwani min as-sahabati, telah menulis surat kepadaku sebagian saudara-saudaraku dari kalangan para sahabat, an ba' amra akhika 'ala al-ahsan ma lam tughlab. Sebagian dari kalangan para sahabat dari saudara-saudaraku menulis surat kepadaku yang isinya adalah dha' amra akhika, letakkanlah ya urusan atau ucapan saudara tersebut alal ahsan, kepada makna yang lebih baik, malam tughlab, selama kamu tidak terkalahkan. Maksudnya selama masih memungkinkan kamu menemukan jalan untuk membawa ucapan saudaramu itu kepada makna yang lebih baik, bawalah kepada makna yang lebih baik. Salah satu contohnya yang kita sebutkan kemarin, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ketika Rabi' bin Sulaiman mengatakan qawwallahu dha'fak, semoga Allah menguatkan kelemahanmu, ya, maka Syafi'i ya sekedar mengomentari, bukan berarti beliau membawa kepada makna tersebut. Ya, maka beliau mengatakan, "Loh, kalau seandainya Allah menguatkan kelemahanku, mati aku ini, binasa aku." Nah, namun ucapkan barra Allah dha'fak. Kata beliau apa? Saya tahu kamu wahai Rabi', kalaulah kamu mencela aku dengan celaan yang jelas, saya tahu bahwa kamu tidak maksudkan kecuali memuji aku. Subhanallah. Ya, ini merupakan adab yang sangat baik sekali yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa minha, dan di antara adab pergaulan, ma'rifatu ismil ikhwan wa ismi abaihim li'alla tuqassira fi huquqihim. Dan di antara adab pergaulan adalah mengenal nama ikhwan, nama teman-temannya, nama saudara-saudaranya, ya, dan nama orang tuanya kalau bisa, agar kemudian kamu tidak kurang dalam memberikan hak-hak mereka. Ya. Nah, kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang subhanallah kita bertemu dengan seorang yang kadang kita lupa siapa dia, tapi dia masih ingat kita. Iya kan? Lalu dia datang pada kita, ya akhi, masya Allah, gimana kabar antum? Kita ini siapa ini orang ya? Nah, subhanallah. Kalau sampai kita misalnya bertanya kepada, afwan antum siapa ya? Itu sedihnya dia, ya, ada perasaan sedih. Waduh, rupanya anak nggak diingat sama ini orang. Nah, ya, saya dilupakan. Antum nggak ingat waktu di tempat ini tahun lalu kita bertemu di acara daurah misalnya? Masa enggak ingat di jalan ini kita ketemu? Oh iya, afwan, ana lupa. Nah, gimana kabar antum? Afwan, siapa nama antum? Waduh, lupa lagi namanya. Padahal sebelumnya sudah disampaikan nama saya sekian ini. Ya, nama saya fulan.
Nah, waduh nggak ingat lagi, subhanallah. Ini sering kita alami, subhanallah, dan kita juga subhanallah ya, muqassir. Pada hakikatnya kita muqassir, sangat kurang dalam permasalahan ini. Ya. Saking banyaknya orang yang dikenal, ya, untuk menghafal nama mereka itu luar biasa sulitnya. Nah, apalagi namanya orang Indonesia ini. Kalau nama Arab kan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad, ya berputar itulah, ya sekitar itu, sekitar Muhammad, Abdullah, Ahmad dan seterusnya. Tapi kalau namanya orang Indonesia ini luar biasa. Satu orang namanya banyak, ya. Belum awalnya, belum tengahnya, belum akhirnya. Itu masing-masing ada makna. Awalnya sudah Imade misalnya, tengahnya sudah Fulan, akhirnya apa lagi? Ada Surya Ningrat lagi, ada macam-macam. Sulitnya untuk menghafal namanya. Nah, apalagi untuk mengetahui nama orang tuanya. Ini bisa dipastikan sangat jarang sekali. Sangat jarang. Dan memang ini luar biasa. Kelebihan bangsa Arab dalam hal ini mengenal nasab keturunan luar biasa. Ini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau berkenalan dengan seorang, Masya Allah, ya, antum siapa namanya? Tanya fulan. Dari daerah mana? Tanya qabilah. Itu biasanya langsung nyambung. Oh, dari qabilah ini. Ya. Orang tuanya siapa? Fulan. Terus. Kalau dia mengenal qabilah itu akan terus dilentet sampai ketahuan. Mungkin kakeknya dikenal, atau misalnya ya bertemu di satu qabilah. Nah, sehingga ketika bertemu orang ini mudah dikenal. Fulan dari mana? Fulan dari qabilah fulan. Oh, fulan Al-Kathiri misalnya. Dari qabilah Al-Kathiri, itu mudah diketahui. Tapi kita subhanallah, ya, ini kekurangan pada hakikatnya. Namun minimal kita berusaha untuk mengetahui minimal namanya. Minimal namanya. Nah, faqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam altafitu. Suatu ketika Nabi melihat aku menoleh. Faqala ila ma taltafit. Maka Nabi bertanya, kepada siapa engkau menoleh? Qultu, aku mengatakan, ila akhin li ana fi intidharihi. Aku menoleh pada seorang sahabat, seorang saudaraku. Saya lagi nunggu dia. Saya sedang menunggunya. Dia menyebut saudaraku, dia tidak sebut siapa namanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhaita rajulan fasalhu an ismik. Apabila engkau bersaudara, bersahabat dengan seseorang, tanyakan siapa namanya. Wasmi abihi wa jaddihi wa ashiratihi wa manzilihi, dan tanyakan siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, dari kabilah mana dia, dan di mana rumahnya. Fa in marida udtahu, sehingga ketika dia sakit kamu bisa menjenguknya. Wa in ista'ana bika a'antahu, dan ketika dia meminta bantuan kepadamu maka engkau bisa membantunya. Namun hadis ini sangat lemah sekali. Dhaif jiddan. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Maslamah bin Ali Al-Khushani, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan perawi ini munkarul hadis, yang menunjukkan tidak halal meriwayatkan hadis darinya, tertuduh berdusta. Maka ini masyaallah rahimakumullah yang kita sebutkan dalam pertemuan kita ini. Kemarin sampai di mana ya Hisnul Muslim? Doa berangkat ke masjid, ya. Baik. Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, poin yang ke-13. Berkata al-muallif rahimahullah, du'a dukhulil masjid, doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung.
wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan seseorang boleh berlindung diri dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim. Ya, yang tidak ada awalnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala terus berkuasa. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Barang siapa yang mengucapkan ini, syaitan mengatakan, ya, hufidha minni sa'iral yaum, bahwa orang tersebut akan terpelihara dariku sepanjang hari. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Adapun ucapan basmalah diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dihasankan oleh Al-Albani. Adapun ucapan salawat Assalatu wassalamu ala Rasulillah, ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan lafaz Allahumma iftah li abwaab rahmatik ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini gabungan dari beberapa riwayat yang dikumpulkan sehingga seorang membaca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau bismillah Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah juga boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan basmalah dan ucapan salawat ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun lafaz Allahumma iftah li abwaab rahmatik ini dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Du'aul khuruji minal masjid, doa keluar dari masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Dan ini juga gabungan dari beberapa riwayat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari keutamaanmu. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari syaitan yang terkutuk. Adapun basmalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang dari hadis Anas, sama seperti sebelumnya. Nah, adapun yang seterusnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minasyaitonir rajim, ini juga datang dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ini datang dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Adapun Allahumma asimni minasyaitonir rajim, ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Azkarul adzan, zikir ketika adzan. Yaqulu mithla ma yaqulul muadzin, bahwa seorang yang mendengarkan adzan dikumandangkan, dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin." Apabila kalian mendengarkan adzan, muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita pun menjawab dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Illa fi, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah. Fayaqulu, maka dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Adapun lafaz yang lain,
maka dia mengucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Termasuk ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, maka yang mendengar pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, as-salatu khairun minan naum. Muadzin mengatakan sallu fi rihalikum, maka yang mendengar pun mengatakan sallu fi rihalikum. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim, seseorang membalasnya dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yaqulu, dan juga dia mengatakan wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Sampai di sini zikirnya. Yaqulu dzalika aqiba tasyahhudil muadzin. Hendaknya dia mengucapkan ini, kalimat ini setelah selesainya muadzin mengucapkan dua kalimat syahadah. Sebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seorang yang mendengarkan boleh mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban, aku ridha Allah menjadi Rabbku, wa bi Muhammadin rasula, Muhammad menjadi rasulku, wa bil islami dina, dan Islam menjadi agamaku. Kemudian yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Dianjurkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia selesai menjawab panggilan adzan. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi setelah selesai muadzin mengatakan la ilaha illallah, maka kita pun mengatakan la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya dari salawat Ibrahimiyah. Setelah itu dia mengucapkan doa setelah adzan. Yaqul, yaitu dengan mengatakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna. Yang dimaksud da'watut tammah di sini adalah da'watut tauhid, seruan yang sempurna. Wa salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah yakni al-wasilah nama surga, kedudukan di dalam surga Firdaus yang tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah, keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, dan bangkitkanlah dia di al-maqamul mahmud. Yang dimaksud tempat yang terpuji di sini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir. Ada tambahan, ini di luar riwayat Imam Bukhari, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah mengingkari janji. Ya, disebutkan di sini dalam riwayat Baihaqi, dihasankan sanadnya oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, namun ini lafaz ini diperselisihkan para ulama. Sebagian para ulama melemahkannya.
Ya, dan menghukumi bahwa ini riwayat atau tambahan ini tambahan yang syadzah. Ya. Yang afdal wallahu taala alam mencukupkan dengan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, sampai di situ. Wallahu a'lam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan anjuran mengucapkan ini, kata beliau, siapa yang mengucapkan ini halat lahu syafaati, dihalalkan baginya syafaatku, dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Membaca zikir ini akan menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkannya. Adapun lafaz yang setelahnya ini menjadi perbincangan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah. Kemudian yad'u li nafsihi bainal adzan wal iqamah fa inna ad-du'a hina idzin la yuraddu. Kemudian dia berdoa untuk kebaikan dirinya antara adzan dan iqamah. Karena sesungguhnya doa pada saat itu, yakni antara adzan dan iqamah, tidaklah tertolak. Itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Imam Ahmad. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Berdoa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Lebih afdal lagi ketika seorang berdoa di dalam salat. Ya, oleh karena itu bagi yang ingin berdoa antara adzan dan iqamah, ya, dan dia salat, sudah perbanyak doa dalam salat. Itu lebih utama. Ketika sujud atau sebelum salam. Karena ada sebagian dia mengerjakan salat sunnah dengan cepat, setelah itu dia berdoa lagi, angkat tangan. Ini sebenarnya keliru. Yang afdal bagi dia, doa itu dia sebutkan di dalam salatnya. Doa itu dia sebutkan di dalam salatnya. Nah, apa yang dia hendak minta dalam salat. Nah, sehingga setelah dia selesai salat sudah tidak lagi dia berdoa. Karena apa yang dia kerjakan salat itu adalah doa dan dia sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, doa ul istiftah. Doa istiftah. Nah, di sini mulai masuk pada bahasan tentang zikir-zikir di dalam salat. Apa yang diucapkan? Di antara doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Hadis ini sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Yang dimaksud di sini adalah menjauhkan antara aku dengan dosa-dosaku, maksudnya hapuskan dosa-dosaku, hapuskan kesalahanku. Ya. Sehingga saya tidak punya lagi dosa. Dosa itu telah Engkau ampuni ya Allah. Sehingga dosa itu jauh dariku seperti jauhnya timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari noda. Maka demikian pula aku memohon kepadamu ya Allah untuk membersihkan hatiku dari berbagai macam noda-noda dan kotoran. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah aku, yakni bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju dan air yang dingin. Yang dimaksud di sini
ya, bahwa sebagaimana engkau menjadikan bersihnya sesuatu, bersihnya pakaian dengan apa? Dengan air. Ya. Dengan sebab air kemudian bersihkan kotoran menjadi bersih, hilang. Maka demikian pula aku memohon kepadamu ya Allah, bersihkan aku. Ya, dari berbagai macam dosa dan noda-noda tersebut. Ini salah satu zikir doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa istiftah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala pujian milikmu, wa tabarakasmuk, dan namamu yang penuh dengan kebaikan, penuh berkah, wa ta'ala jadduk, dan maha mulia, maha tinggi keagunganmu. Al-jadd maknanya al-'azamah, keagungan, kemuliaan. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, termasuk di antara doa istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan di atas tauhid, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak telah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ada pula yang mengatakan nusuk ibadah secara umum, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku bagian dari orang-orang yang berserah diri. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Ya Allah, engkaulah yang maha penguasa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Aku telah menzalimi diriku, aku telah mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhunubi jami'an. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Jadi di sini seorang benar-benar berendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membebaskan diri dari dosa dan kesalahan. Dia berdosa, oleh karena itu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan bimbing aku kepada akhlak yang terbaik, dan tidak ada yang membimbing kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak, tidak ada yang memalingkan aku dari keburukannya kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, kebaikan seluruhnya ada di dua tanganmu. Wasyarru laisa ilaik. Kejahatan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Ana bika wa ilaika. Ana senantiasa mengharapkan, aku senantiasa mengharapkan pertolonganmu dan hanya kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait. Engkau adalah maha berkah dan engkau adalah maha agung. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.